Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dulmatin wa dayajiri ila nuri islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa sa'adatin wa khairil awamiri. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wat taysir wa tughliqu biha anna abwabash syarri wat ta'sir, amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati serta kami takzimi, keluarga besar daripada Al-Habib Muhammad bin Ali bin Yahya, beserta keluarga besar daripada Kesultanan Kutai Kartanegara, wabil khusus Habib Lutfi dan Habib Aulia, yang mudah-mudahan mereka berdua diberi kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pejabat pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara atau yang mewakilinya, para habaib, para guru, Al-Habib Jamal Ba'agil, Al-Habib Hasan Al-Muhdar, Al-Habib Hashim bin Syekh Abu Bakar, Habib Muhammad Al-Attas, Habib Safi Al-Muhdar, dan juga para habaib yang lain yang hadir mewarnai acara haul pada pagi hari ini, para hadirin pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam satu acara yang mulia, dalam satu acara yang istimewa. Yang pertama, Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua, Zikrul Hauliyah, peringatan haul yang ke-81 daripada Al-Habib Muhammad bin Ali bin Yahya beserta Kesultanan Kutai Kartanegara. Mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini mendapatkan barokahnya. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Nabi yang agung dan Nabi yang mulia. Dari keagungan dan kemuliaannya, para nabi-nabi dan para rasul diminta sumpah setia oleh Allah dan berjanji untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Para nabi-nabi diminta sumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka hidup mendapati Nabi Muhammad SAW, mereka harus beriman dan harus membantu dakwanya Nabi Muhammad SAW. Orang yang mengemban dakwanya Nabi Muhammad ini orang yang istimewa. Orang yang menyebarkan risalah Nabi Muhammad, ilmunya Nabi Muhammad adalah orang-orang pilihan. Bahkan sahibul haul, Al-Habib Muhammad bin Ali bin Yahya, beliau diberi gelar Pangeran Noto Igomo oleh Sultan Haji Muhammad Alimuddin karena keluasan beliau di dalam ilmunya, karena dakwah beliau yang ada di kota Tenggara. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitabnya Al-Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah
Beliau mengatakan, idza tanaffasa 'arifun fil balad, thabata imanu ahliha. Jika seorang wali bernafas di suatu daerah, kan cuma bernafas, artinya mereka berdakwah, menyebarkan ilmunya Nabi Muhammad, menyebarkan akhlaknya Nabi Muhammad. Kalau seorang wali bernafas di suatu daerah, thabata imanu ahliha, maka Allah akan memberikan keimanan kepada penduduk setempat, kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sebagaimana kakek beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum. La tu'minunna bihi wa la tansurunna." Qala a'aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri? Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah kepada para nabi-nabi, diriwayatkan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, lam yab'athillahu ta'ala nabiyyan min Adam faman ba'dahu illa akhadha alaihi al-ahda bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. La in bu'itha wa huwa hayyun la yu'minunna bihi wa la yansurunna. Wa akhadha al-ahd ala qaumi. Dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus para nabi-nabi semenjak Nabi Adam, kecuali semua diambil sumpah setia oleh Allah untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya mereka hidup, Nabi Adam hidup di zaman Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim mendapati zaman Nabi Muhammad, Nabi Isa pun nanti di akhir zaman, siapapun daripada para nabi dan rasul mendapati kehidupan Nabi Muhammad, la yu'minunna bihi wa la yansurunna. Mereka harus beriman dan membantu dakwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Adam sampai Nabi Isa, mereka tidak diangkat menjadi nabi kecuali mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Az-Zarqani dalam kitabnya Al-Mawahib Al-Laduniyah, beliau meriwayatkan satu riwayat. Lamma khalaqallahu ta'ala nura nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amarahu ayandura ila anwaril anbiya alaihi mussalatu wassalam. Faghashiyahum min nurih fa'antaqahumullahu bih. Faqalu ya Rabbana man ghasyana nuru. Qala hadza nuru Muhammad bin Abdillah in tu'minu bihi ja'altukum anbiya. Qalu amanna bihi wa binubuwwatihi. Dikatakan di dalam Mawahib Al-Laduniyah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nur cahaya Nabi Muhammad, Allah memerintahkan cahaya tersebut untuk melihat cahaya-cahaya daripada para nabi-nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Nabi-nabi ketika dipandang oleh cahaya Nabi Muhammad, mereka terkejut saat itu. Kenapa? Karena mereka diselimuti oleh cahaya yang terang benderang, cahaya Nabi Muhammad SAW. Para nabi berkata, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, siapa yang menyelimuti kami dengan cahaya yang terang benderang, ya Allah? Allah menjawab, hadza nuru Muhammad bin Abdillah. Ini adalah cahaya dari Muhammad bin Abdillah, kekasihku. Kalau kalian beriman dengan Muhammad, ja'altukum anbiya, maka aku akan menjadikan kalian dan mengangkat kalian menjadi nabi. Artinya, jika para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, jika sampai mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, mereka tidak diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Diangkatnya mereka menjadi nabi dan rasul karena mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Para nabi kemudian berkata, "Qalu amanna bihi wa binubuwwatihi." Kalau begitu ya Allah, kami beriman dengan Muhammad dan beriman dengan kenabiannya ya Allah. Allah berkata kepada mereka, "Asyhadu alaikum." Aku akan menjadi saksi kalian beriman kepada Nabi Muhammad dan kenabiannya. Mereka menjawab, "Na'am, iya ya Allah. Kami mengaku beriman kepada Muhammad." Lihat bagaimana keagungan daripada Nabi kita, Nabi Muhammad. Bagaimana kemuliaan sosok manusia yang agung, Rasulullah SAW. Sehingga Nabi Muhammad itu yang diperingati hari kelahirannya. Kenapa? Para nabi-nabi sudah menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Karena mereka membawa pesan dan wasiat dari Allah, seandainya hidup di zaman Nabi Muhammad, mereka harus beriman dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Isa yang datang di akhir zaman, beliau akan melanjutkan dakwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah kita mendengar haulnya Nabi Muhammad. Belum pernah kita mendengar haulnya Nabi Ibrahim. Belum pernah kita mendengar haulnya Nabi Musa. Yang ada haul daripada Pangeran Noto Igomo siang hari ini. Haul daripada Guru Sekumpul. Haul daripada yang lainnya. Adapun para nabi, mereka yang ditunggu bukan kematiannya. Yang ditunggu daripada para nabi-nabi Allah, yaitu hari kelahiran mereka. Sehingga ketika Nabi ditanya oleh seseorang, "Matastum bi'ta?" Kapan engkau diangkat menjadi nabi wahai Rasul? Kapan engkau diangkat menjadi nabi? Dijawab oleh Nabi, "Ustumbi'tu Adam bainal jasadi warruh hina akhadhani Allahu al-mitsaq." Aku sudah diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Adam masih proses penciptaan antara jasad dan rohnya, kata Nabi Muhammad SAW. Setiap bulan Maulid kita menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Baik yang mengadakan acara di pagi hari, sore hari, malam hari. Apa sih gunanya kita menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad? Terlebih di Kalimantan Timur, setiap menjelang bulan Rabiul Anwar, mereka kaum muslimin rame-rame merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bukan milik yang ada di pesantren, Pak. Nabi Muhammad bukan milik yang ada di masjid. Yang ada di pemerintahan, mereka berhak memiliki Nabi Muhammad. Presiden berhak memiliki Nabi Muhammad. Menteri berhak memiliki Nabi Muhammad. Gubernur berhak memiliki Nabi Muhammad. Bupati, wakil bupati dan jajarannya, mereka juga berhak memiliki Nabi Muhammad. Terlebih-lebih kita yang hadir siang hari ini paling berhak memiliki Nabi Muhammad SAW. Apa sih tujuannya hadir maulid? Tujuannya kita hadir maulid ini agar memupuk dalam hati kita rasa cinta dan rindu yang mendalam kepada sosok manusia agung dan mulia, baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita bukan cinta kepada sosok Nabi Muhammad saja. Cinta setia dikatakan oleh Al-Imam Al-Kandahlawi dalam kitabnya Tanwirul Hawalik, Syarah Muwatta' lil Imam Malik. Beliau mengomentari kisah cinta sejati Qais bin Maloh dengan Laila. Kita sering mendengar cerita cinta itu Romeo dan Juliet. Sebenarnya Majnun bi Laila itu lebih istimewa ceritanya daripada Romeo and Juliet. Lebih istimewa ceritanya dan lebih romantis. Di saat Qais bin Maloh mencari rumah daripada Laila, dalam syairnya yang masyhur, Qais ini mendapati rumah daripada Laila. Ketika mendapati rumah Laila, dicium dinding daripada rumah Laila. Dalam syairnya yang masyhur,
marartu ala diyar lail. Uqabbilu dzal jidara wa dzal jidar. Wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi, walakin hubbu man sakanat diyar. Ketika melewati rumah Laila, dikasih tahu oleh temannya, ini rumah Laila ini. Ketika tahu itu rumah Laila, dicium dinding rumah Laila. Kata temannya, ya Qais, abika junun, apa kamu ini gila? Kamu mencium dinding daripada rumah Laila. Qais menjawab, aku tidaklah mencintai daripada dinding rumah Laila, tapi aku mencintai dan merindukan orang yang ada di dalam rumah ini. Qasidah dan syair ini dikomentari oleh Al-Imam Al-Kandahlawi, pengarang daripada Tanwirul Hawali. Bagi orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, kata beliau, cinta sejati itu seperti ini. Bukan cuma cinta kepada sosok Nabi Muhammad, tapi cinta kepada semua yang berhubung dengan Nabi Muhammad. Cinta kepada semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Cinta kepada semua yang teringat dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi punya sahabat, kita cinta dengan sahabat Nabi Muhammad semuanya, tanpa terkecuali. Ketika Nabi punya keluarga Ahlul Bait, kita cinta kepada semua keluarga Nabi. Ketika Nabi punya ulama, penerus-penerusnya, para guru-guru, kita juga cinta kepada mereka. Ketika Nabi Muhammad punya umat yang istimewa, umat yang paling mulia, kita juga cinta kepada semua umatnya. Bahkan kata Waliullah Al-Kandahlawi, seandainya Nabi punya binatang piaraan pun, kita harus cinta kepada binatang piaraannya. Kenapa? Karena terikat dan terhubung dengan Nabi Muhammad SAW. Dan malam hari ini, kita bukan cuma diajak cinta kepada Nabi Muhammad, tapi kita juga diajak cinta kepada salah satu cucu beliau yang kita hauli siang hari ini, Al-Habib Muhammad bin Ali bin Yahya. Lihat bagaimana para sahabat-sahabat Nabi cintanya kepada keluarga Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar itu orang yang paling cinta dengan keluarga Nabi Muhammad. Orang yang paling cinta dengan keluarga Nabi Muhammad. Sampai beliau mengatakan, aku lebih baik dan lebih suka menyambung keluarga Nabi Muhammad daripada aku menyambung kerabatku sendiri. Sampai mau meninggal, Sayyidina Abu Bakar itu berpesan dan berwasiat kepada sahabat. Apa pesan beliau? Ya sahabat, wahai para sahabat, urkubu Muhammadan fi ahli, ay ihfadhu Muhammadan fi ahli. Wahai para sahabat, rasanya sudah tinggal sebentar waktuku hidup di atas dunia. Aku punya satu pesan yang agung, yang istimewa, kata Sayyidina Abu Bakar. Tolong jagalah Nabi Muhammad SAW. Kalian tahu bagaimana cara menjaga Nabi Muhammad, kata Sayyidina Abu Bakar. Cara menjaga Nabi Muhammad, jagalah anak turun keluarga Nabi Muhammad SAW. Ini pesan terakhir sebelum Sayyidina Abu Bakar meninggal hadir. Bukan cuma Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pun cintanya kepada keluarga Nabi sangat istimewa. Sungguh dusta dan tuduhan palsu jika ada yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar benci kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Di saat Sayyidina Umar memimpin peperangan dan memenangkan peperangan, beliau mendapatkan harta rampasan perang yang jumlahnya banyak tidak terhitung. Sayyidina Umar berkata kepada anaknya, tolong panggilkan Hasan dan Husain. Dipanggillah Sayyidina Hasan dan Husain oleh putra Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar memberi bagian dari harta rampasan perang kepada putranya hanya satu bagian. Sedangkan Sayyidina Hasan dan Husain, beliau diberi bagian 10 kali lipat lebih pada saat itu. Sayyidina Umar ini juga manusia. Anak Sayyidina Umar juga manusia yang juga memiliki hawa nafsu, yang juga memiliki sifat iri. Si anak tadi protes kepada sang ayah, Abah, kenapa Anda memberi aku satu bagian, sedangkan engkau memberikan Hasan dan Husain puluhan kali lipat melebihi dari aku? Bukankah aku ini anak kandungmu, wahai Abah? Bukankah aku ini darah dagingmu, wahai ayah? Apa jawaban dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu?
Sebentar wahai putraku, aku ingin bertanya. Apakah ibu kamu sama dengan ibunya Hasan dan Husain? Jelas tidak wahai ayah. Ibu Hasan dan Husain putri tercinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ayah Hasan dan Husain sama dengan ayahmu Umar bin Khattab? Sempat berpikir anaknya. Tidak wahai ayah, engkau pernah menjalani masa-masa kekafiran kemudian mendapatkan hidayah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib, ayah Hasan dan Husain, beliau tidak pernah sama sekali menyembah berhala wahai ayah. Apakah kakek kamu sama dengan kakek Hasan dan Husain? Jelas tidak wahai ayah. Kakekku bukan orang Islam wahai ayah. Sedangkan kakek Hasan dan Husain Sayyidul Mursalin, pemimpin para rasul dan pemimpin para nabi wahai ayah. Wahai anakku, kalau ibumu tidak lebih mulia dari ibunya Hasan dan Husain, ayah kamu tidak lebih mulia daripada ayah Hasan dan Husain, terlebih kakek kamu, dari sisi mana ayah harus memberikan bagian engkau berkali-kali lipat melebihi Hasan dan Husain atau menyamainya? Terdiam putra daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Lihat bagaimana cintanya daripada Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar kepada anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma sampai di sini. Bahkan para khalifah zaman itu cintanya luar biasa dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ditunjukkan oleh penguasa sultan saat itu di Tenggarong, Sultan Haji Muhammad Alimuddin, bagaimana beliau memuliakan, menghormati, mengagungkan daripada Al-Habib Sahibul Haul Muhammad bin Ali bin Yahya, sehingga memberikan gelar Pangeran Noto Igomo. Ini memang akhlak daripada akhlak Nabawi, akhlak daripada akhlaknya Nabi Muhammad. Akhlak ini sesuatu yang paling agung, Pak, sesuatu yang paling mulia, sesuatu yang terbaik daripada yang baik. Haddatsan al-Hasan Anil Hasan Anil Hasan Anil Hasan An Abil Hasan An Jaddil Hasan Inna ahsanal Hasan al-khuluqul Hasan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Hasan bin Sahal dari Hasan bin Dinar, daripada Al-Imam Hasan al-Basri, daripada Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, daripada Abil Hasan Ali bin Abi Thalib, daripada Jaddil Hasan baginda Nabi Muhammad, inna ahsanal Hasan al-khuluqul Hasan. Sesungguhnya yang terbaik daripada yang baik adalah akhlak yang baik, kata Nabi Muhammad. Dari akhlak baik inilah Al-Habib Muhammad bin Ali bin Yahya Sahibul Haul dihormati dan diagungkan. Sampai detik ini warga Tenggarong semuanya merayakan daripada haul beliau yang ke-81. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Khalifatus Saleh, khalifah yang ke-6. Karena khalifah yang ke-5 adalah Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Al-Imam Umar bin Abdul Aziz, saat beliau dilantik dan diangkat menjadi Amirul Mukminin, berdatangan para tamu-tamu, para wafiri dari berbagai kota. Datang utusan dari Mesir, datang urusan dari Basra, datang utusan dari Baghdad, datang utusan dari Mekah, bahkan datang utusan dari daerah Jazirah, datang utusan dari Madinah, kotanya Nabi Muhammad SAW. Yang istimewa, utusan dari kota Madinah, ada anak kecil yang umurnya 5 tahun ikut bersama mereka. Dan Umar bin Abdul Aziz terkejut. Dipanggil utusan daripada Madinah. Man hadha TV? Siapa anak kecil ini kau bawa? Kenapa tidak membawa orang-orang yang besar-besar, ugal, orang-orang pintar, cerdas? Kenapa engkau membawa anak kecil? Dengan suara yang lirih, utusan daripada Madinah berbisik di telinga daripada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Hadza hafidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai imam.
Ketika tahu anak kecil tadi cucu daripada Nabi Muhammad, diambil, digendong anak kecil tersebut, dan diletakkan di samping daripada duduknya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Biasanya yang duduk di samping presiden itu presiden. Yang duduk di samping presiden itu Perdana Menteri. Ini justru yang duduk di samping Amirul Mukminin, presiden saat itu seorang anak kecil yang umurnya 5 tahun. Bercengkrama Sayyidina Umar dengan para semua utusan pada saat itu. Setelah mereka mau pulang, semuanya diberi hadiah satu-satu. Semua diberi hadiah satu-satu, setiap utusan dan rombongan. Anak kecil tadi dipanggil oleh Sayyidina Umar. Dipanggil oleh Sayyidina Umar, diberi hadiah banyak sekali. Setelah itu, dicubit lengan atas daripada anak kecil tersebut sampai membekas. Anak kecil tadi kesakitan. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz berbisik di telinga anak tersebut. Nah, ingat bekas cubitanku nanti di padang mahsyar. Gandeng aku Umar bin Abdul Aziz bertemu dengan kakekmu Muhammad. Setelah semuanya pulang, salah satu menteri daripada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz bertanya, "Wahai Sayyidina Umar, siapa gerangan anak kecil kau tempatkan di sampingmu? Bahkan kau beri uang yang banyak, harta yang banyak, hadiah." Mau tahu siapa anak kecil tadi? Anak kecil tadi adalah cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun hadiah banyak yang aku berikan kepada dia, aku ingin menggembirakan daripada nenek dia, Sayyidah Fatimah Zahra. Karena menggembirakan nenek dia berarti menggembirakan ayahnya Nabi Muhammad SAW. Haddatsani thiqatun an thiqatin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah bid'atun minni yakbiduni ma yakbiduha wa yabsutuni ma yabsutuha. Wahai menteriku, aku meriwayatkan satu hadis dari orang yang jujur. Orang yang jujur ini meriwayatkan daripada orang yang jujur. Dia meriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi bersabda, Fatimah adalah darah dagingku. Siapa yang membuat dia benci dan membuat dia marah, berarti membuat aku marah dan benci, kata Nabi. Tapi siapa yang membuat Fatimah gembira, bersukaria, berarti dia membuat aku gembira. Sedangkan aku, wahai menteriku, aku ingin menggembirakan kakeknya Nabi Muhammad SAW. Seperti ini para khalifah-khalifahnya Nabi Muhammad. Pemimpin-pemimpin Islam itu seperti ini mereka. Mereka tidak ingin jauh daripada keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana Sultan Haji Muhammad dekat dengan Al-Habib Muhammad bin Ali bin Yahya. Sampai seorang ulama hadis yang hebat zaman itu, Al-Imam Al-Hafidh Abu Zar'a dan Al-Imam Muslim At-Tusi, beliau seorang ulama yang hebat di zamannya. Ini terakhir ini. Beliau mendengar Al-Imam Ali Ar-Ridho akan melewati pasar yang ada di daerah Khurasan. Khurasan itu sekarang daerah Iran. Dia mendengar besok Imam Ali Ar-Ridho itu melewati daripada pasar Khurasan. Al-Hafidh Abu Zar'a dan Abu Muslim At-Tusi tidak mau ketinggalan untuk mengambil berkah daripada keluarga Nabi Muhammad. Semua muridnya diajak. Bahkan semua penduduk Khurasan diajak oleh Al-Imam Abu Zar'a untuk menghadap dan bertemu dengan Al-Imam Ali Ar-Ridho. Imam Ali Ar-Ridho, beliau memakai penutup wajah seperti cadar. Biasanya yang pakai cadar itu perempuan, ini laki. Beliau nggak ingin melirik kanan kiri atau melihat yang maksiat, sehingga beliau memakai cadar. Ketika jalan melewati pasar Khurasan, terkejut Al-Imam Ali Ar-Ridho. Ternyata dihadang oleh puluhan ribu orang pada saat itu. Dan pemimpin mereka yang ada di depan, Hafidh Abu Zar'a, seorang ahli hadis, ahli fikih, Hafidh Abu Zar'a dan Abu Muslim At-Tusi. Ketika mengetahui yang ada di depannya kedua pendekar ulama, berhenti Al-Imam Ali Ar-Ridho.
Wahai Hafidz Abu Zar'a dan Abu Muslim At-Tusi, aku cuma ingin permisi melewati daerah kalian. Tolong jangan hadang perjalananku dan beri aku jalan untuk melanjutkan perjalanan. Wahai cucu Nabi, kami di Khurasan ini sudah lama rindu untuk bertemu dengan Anda. Kami ingin melihat daripada wajah Anda, wahai cucu Nabi. Tolong, buka daripada penutup wajah Anda, cadar Anda. Pertontonkan dan perlihatkan wajah Anda kepada kami semuanya. Al-Imam Ali Ar-Ridho tidak pernah membuka cadarnya. Tapi ketika yang ada di hadapannya seorang imam ulama hebat, beliau menghargai dan menghormati daripada ulama. Begitulah keluarga Nabi Muhammad. Mereka tidak pernah berbangga atau menyombongkan dirinya dengan nasab. Mereka juga menghormati dengan yang namanya ulama. Mereka hormati yang namanya ulama. Kenapa? Karena ulama itu secara tidak langsung ilmunya berasal dari Nabi. Berarti murid kakeknya. Itu ketika yang minta Hafidz Abu Zar'a dan Abu Muslim dihormati karena mereka ulama. Begitu hubungan daripada habaib dan ulama pada saat itu. Dan bahkan sampai sekarang. Akhirnya dibukalah hijab penutup daripada daripada Imam Ali Ar-Ridho. Diriwayatkan dalam Tarikh Nisabur, itu ketika dibuka wajah daripada Al-Imam Ali Ar-Ridho, dicatat oleh ulama pada saat itu yang hadir, 20.000 orang saat itu ada yang menangis, ada yang pingsan. Kenapa? Melihat wajah daripada Al-Imam Ali Ar-Ridho. Seperti ini harusnya para habaib meniru akhlak-akhlak yang dibawa oleh kakek mereka Al-Imam Ali Ar-Ridho. Kemudian Al-Imam Ali Ar-Ridho berkata kepada Hafidz Abu Zar'a dan Hafidz Abu Muslim At-Tusi, tunggu, sebelum kalian pulang, aku akan memberikan satu riwayat hadis yang rantai sanadnya rantai sanad emas, kata Imam Ali Ar-Ridho. Haddatsani Abi Musa Al-Kadhim an abihi Ja'far As-Sadiq an abihi Muhammadil Bagir an abi Ali Zainal Abidin an abihi Husain As-Sibit an abihi Ali bin Abi Talib an jaddihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anillahi azza wa jal la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min adabi. Aku riwayatkan hadis dari ayahku Al-Imam Musa Al-Kadhim. Imam Musa Al-Kadhim dari ayahnya Imam Ja'far As-Sadiq. Imam Ja'far As-Sadiq dari ayahnya Imam Muhammad Al-Bagir. Imam Muhammad Bagir dari ayahnya Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali dari ayahnya Imam Husain As-Sibit. Imam Husain dari ayahnya Imam Ali. Imam Ali daripada mertuanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi daripada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, disebutkan dalam Faidul Qadir syarah daripada Jami'us Shaghir, jika kita mendapatkan orang yang gila, kita bacakan sanad rantai emas ini di hadapannya, insya Allah kata Imam Ahmad sembuh pada saat itu. Kalau ada yang gila bisa hadir ke depan sini. Kita bacakan sanad rantai emas silsilah Ahlul Bait, silsilah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari semua cerita ini apa yang bisa kita petik? Bagaimana cintanya para ulama dulu dan para pejabat dulu dengan keluarga Nabi Muhammad. Dan yang kedua, bagaimana hubungan erat antara penguasa pada saat itu dengan keluarga Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, kekeluargaan dan hubungan yang sangat erat antara keluarga Nabi Muhammad dengan para ulama, para guru. Insya Allah, jika tiga ini berjalan seperti sebelumnya, kita akan mendapatkan negeri kita Indonesia, khususnya Tenggarong, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini sedikit yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita yang hadir tidak pulang dari majelis ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di akhirat kita dikumpulkan dengan Habib Muhammad bin Ali bin Yahya dan kakek beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.